Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Artasari Praselya dari kelas 12 IPA 3. Saya akan membuat video pembahasan tentang soal PAT kimia untuk memperbaiki nilai kimia. Soal dan pembahasan nomor 11. Perhatikan tabel mengenai reaksi hidrolisis pada garam berikut. Diketahui KaCH3COOH sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5, KbNH3 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5, KaHCN sama dengan 6 kali 10 pangkat min 10, KbAlOH pangkat 3 sama dengan 7 kali 10 pangkat min 6. Pasangan data yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Jawaban yang benar adalah C, 2 dan 4. Pada nomor 2, amonium klorida atau NH4Cl terdiri dari kation NH4+ dan anion Cl-. Ion NH4+ berasal dari basa lemah NH3 mengalami hidrolisis, sedangkan ion Cl- berasal dari asam kuat HCl tidak terhidrolisis. Garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah mengalami hidrolisis anion bersifat asam pH lebih kecil dari 7. Pembahasan nomor 4, kalium sianida atau KCN. Analisisnya yaitu anion terhidrolisis dengan pH lebih besar dari 7. Jadi pasangan data yang tepat ditunjukkan oleh nomor 2 dan 4. Soal nomor 2, perhatikan pernyataan dari suatu model atom. A. Massa atom bermuatan positif terpusat di tengah atom yang disebut inti atom. B. Elektron beredar mengelilingi inti pada ruang hampa di sekeliling inti. Teori atom sesuai pernyataan dan gambar model atomnya adalah A. Mekanika kuantum, B. Niels Bohr, C. Dalton, D. Rutherford, dan E. J. Thomson. Jawaban dari pertanyaan di atas yaitu D. Rutherford. Mengapa bisa demikian? Yuk simak pembahasannya. Model atom Rutherford dikemukakan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911. Dalam teori atom ini, setiap atom mengandung inti atom yang bermuatan positif dengan elektron yang mengelilingi dalam lintasannya. Selain itu, massa atom ini terpusat di inti atom dan sebagian besar volume atom tersebut merupakan ruang hampa loh. Hal ini dibuktikan dari hasil percobaan penembakan logam oleh sinar alfa yang dikenal juga dengan percobaan Geiger-Marsden. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari wacana ambang batas standar WHO yang dinyatakan U-gram per meter kubik setara dengan kadar dalam bagian per juta sebesar sesuai dengan rumus perpangkatan, apabila dikali pangkatnya ditambah, dan kalau dibagi berarti dikurang. Satuannya yang sama juga dicoret, jadi hasil akhirnya adalah 10 pangkat min 6 BPJ. Di sini saya akan membahas soal nomor 12 yang soalnya data percobaan titrasi 25 ml CH3COOH dengan larutan NaOH sebanyak 0,1 mol adalah sebagai berikut. KaCH3COOH sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Pertanyaannya, kurva berikut yang menggambarkan percobaan tersebut adalah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang titik ekivalen. Ekivalen adalah keadaan saat mol ekivalen asam sama dengan mol ekivalen basa. Yang pertama, kita cari pH dari CH3COOH dan NaOH. CH3COOH adalah asam, makanya H+, dan NaOH adalah basa, jadi OH-. Asamnya 5 dan basanya 5, setara yang disebut dengan titik ekivalen. Maka dari itu, pH-nya sama dengan 9 dari 14 dikurang 5. Dan option yang ada titik ekivalennya 9 hanya option E. Dan soal selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Tipe geometri molekul H2S dan SF4 secara berturut-turut ditunjukkan oleh. Untuk membuat molekul H2S, 1 dari elektron terluar H mengikat S, dan 2 dari 6 elektron S mengikat unsur H. Sisa 4 elektron bertindak sebagai 2 pasang elektron bebas, sehingga tipe molekul yang dihasilkan adalah AX2E. Untuk membentuk molekul SF4, 4 dari 6 elektron terluar S mengikat 4 unsur F. Sisa 2 elektron bertindak sebagai 1 pasang elektron bebas. Jadi, tipe molekul yang terbentuk adalah AX4E. Jadi, jawabannya adalah B, 2 dan 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elensia Eka Widyaningrum dari kelas 12 IPA 3. Kali ini saya akan
menjelaskan nomor 13 yang soalnya sebagai berikut. Perhatikan data indikator yang digunakan pada titrasi 10 ml. Terlihat ada kolom, kemudian ada kurva titrasi asam dan basa. Saat volume HCl yang digunakan sebesar 25 ml, tiba-tiba terjadi perubahan warna. Alasan yang tepat ketika terjadi perubahan warna pada saat titrasi karena jawabannya adalah E. Titrasi mencapai titik akhir, larutan berubah warna dari kuning menjadi merah. Itulah pembahasan yang saya jelaskan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Soal nomor 30. Diketahui spesies X, Y, Z memiliki konfigurasi elektron sebagai berikut. X sama dengan AR4S23D6, Y sama dengan AR4S23D8, Z2+ sama dengan AR4S03D9. Urutan titik leleh unsur dari terkecil ke terbesar adalah, nah kita harus cari dulu nih atomnya. Yang pertama X itu nomor atomnya 26 merupakan ferrum, kemudian Y sama dengan 28 merupakan nikel, Z sama dengan 27 sama dengan kobalt. Nah berarti kita harus cari dulu nih titik lelehnya, harus tahu ya kalau bahwa ferrum titik lelehnya 1538, nikel 1495, kobalt 1455. Maka urutan dari terkecil ke terbesar yaitu ZYX, yaitu kobalt, nikel, ferrum. Seorang siswa akan melakukan percobaan pembuatan senyawa ester atau metanoat dengan reaksi sebagai berikut. Manakah dari gambar berikut yang menghasilkan senyawa ester yang dimaksud? Jawabannya adalah C. Pembahasan untuk soal tersebut adalah senyawa ester dapat disintesiskan melalui reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi adalah reaksi pembentukan ester dari asam karboksilat dan alkohol dengan menggunakan katalis asam. Reaksi yang menghasilkan senyawa ester pada soal tersebut adalah pada gambar C. Itu terbukti pada asam sulfat pekat yang merupakan asam karboksilat, asam formiat etanol merupakan alkohol, dan apabila alkohol ditambah dengan asam karboksilat maka akan menghasilkan senyawa ester. Saya akan menjelaskan soal nomor 32. Diketahui senyawa-senyawa asam halida dengan data massa molekul relatif sebagai berikut. Urutan titik didih dari yang tertinggi adalah, dari ABC yang ada jawabannya itu yang C. HF, HI, HBr, dan HCl. Pembahasannya, titik didih suatu senyawa dipengaruhi oleh MR dan ikatan antar molekul. Semakin besar MR suatu senyawa, maka titik didihnya akan semakin besar. Semakin kuat ikatan antar molekul, maka titik didihnya juga akan semakin besar. HF memiliki ikatan hidrogen. Umumnya, ikatan hidrogen memiliki titik didih yang tinggi. Senyawa HI, HCl, dan HBr dapat dilihat dari besar MR-nya, di mana MRHI sebesar 128, MRHCl sebesar 36,5, dan MRHBr sebesar 81. Sehingga dapat disimpulkan urutan titik didih yang tertinggi adalah HF, HI, HBr, dan HCl. 33. Perhatikan tabel berikut ini. Pasangan data yang tidak sesuai adalah pembahasan. Pada tabel 1, gambar senyawa tersebut adalah fenol atau benzenal. Penggunaan fenol sebagai disinfektan, bahan baku sintesis zat warna, obat-obatan, minyak pelumas, dan bahan baku pembuatan plastik bakelit. Penanganan fenol dengan oksidasi menggunakan ozon H2O2 dan secara elektrokimia telah banyak dilaporkan. Fenol tergolong dalam alkohol sehingga dapat teroksidasi menjadi bentuk keton, aldehida, dan asam karboksilat. Pada tabel 3, gambar senyawa tersebut adalah toluena. Kegunaan toluena yaitu pelarut senyawa karbon, bahan pembuatan asam benzoat, bahan baku peledak. Reaksi oksidasi toluena ini menghasilkan produk asam benzoat dan bahan setengah jadi yaitu benzaldehida. Jadi, jawaban yang tepat adalah C, 1, dan 3.